Ya, teman-teman, kita balik lagi ya untuk update emiten punya teman-teman ya. Sekarang jam 19.36, tanggal 22 bulan Juni ya, tahun 2025 teman-teman ya. Di malam hari besok pembukaan market ya. Baik teman-teman, ada dari siapa nih? Dari Bro Sol Ahmad ya. Terima kasih sharingnya. Salam sehat selalu. Amin. Makasih ya Bro Sol Ahmad ya. Selalu berkomentar di video-video update saham ID ya. Dari Sukhoi Prasetyo 1086. Aku punya ada 175 sudah minus 10% kalau di hold aja aman enggak pencerahannya kawan? Kawan-kawan, sudah dibahas kan edit itu ya? Edit sudah dibahas ya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman elit di sini nih ya di tanggal 21 ya. 21 di bagian ke-6. Silahkan dilihat dulu teman-teman ya. Oh, udah lihat mungkin ya. Nanti dicek lagi aja teman-teman ya. Sudah saya jelaskan di situ. Dari Bro Rudi ya, kajen katanya. Kita kita tulis dulu sini kajen teman-teman ya. Tadi saya udah nge-watchlist ya. Kajen. Terus dari Hudada 9752 BRMS aku nyangkut di 422. Oh, sudah dibahas juga BRMS ya. Silahkan dilihat dulu teman-teman ya. BRMS lebih baik nanti tunggu di bawah aja dikasih kesempatan kok teman-teman di ke bawah ya. Dari Ipan Wira T8U ya. Berarti berapa harga wajar TPMA Demas? Nanti kita TPMA sama Demas. Oh, Demas nggak salah udah dilihat ya teman-teman ya. HW ya, HW. Harga wajar HW itu teman-teman. Oke, kalau teman-teman kalau Demas sudah dihitung teman harga wajarnya, mungkin lihat aja Demas yang terakhir di video saya pasti ada sebelah kirinya itu harga wajar Demas ya kalau pengen lihat. Tapi nanti kalau mau dibahas harap sabar dulu teman-teman ya. Ya dari udah ya saya kasih tanda love dari Bro Umar Jaya ya. Sehat selalu, amin amin amin, makasih ya. Dari siapa nih? Makasih ya Bro Umar ya, senantiasa support di channel terus ya, terus berkomentar terus, mantap pokoknya ya. Dari Marlin Mondro 941 ada CYBR, transaksi anomali terus turun, average 1045, terima kasih. CYBR langsung udah eh, harga premium kalau saya teman-teman ya CBR ya. Nanti deh saya lihat ya. Terus dari Bro Eko ya, menurutku kalau ada mendingan tambah muatan aja. Belinya nyicil biar average turun karena saham yang fundamentalnya bagus. Disclaimer on ya teman-teman, kalau fundamentalnya bagus lebih baik dicicil seperti halnya bandar kan, beli itu dicicil teman-teman ya. Ya kalau istilah mereka kan apa bedanya teman-teman ya, mereka istilahnya akumulasi ya, kalau kita istilah cicil. Beda kasta teman-teman ya. Ya kalau kita bilangnya nyicil, tapi kalau apa namanya, kalau mereka bilangnya akumulasi, nggak apa-apa teman-teman ya. Intinya sama-sama beli sambil berjalan lah teman-teman ya. Bagus teman-teman ya. Kalau kita bisa nyisinya di harga berapa aman teman sebenarnya. Jadi kita juga nanti take profit di harga berapa itu cenderung kalau kita nyisi itu aman ya. Dari Bro Adam Ramadan ya. Doh punya di 100. Doh mah ada bandarnya teman-teman, tenang aja doh mah ya. 100 ya, nanti kita cek ya. Ya teman-teman, mungkin pembukaannya segitu dulu ya. Udah berjalan 3 menit. Langsung. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan updateannya ya, dari mulai tanggal 1. Dari nomor 1 dulu nih, 1, 2, 3 teman-teman ya. Sampai terakhir nomor 10 teman-teman di sini nih ya. Nomor 10 di sini teman-teman silahkan dilihat lagi. Nanti kita bahas lagi ya emiten yang belum saya bahas teman-teman ya. Mudah-mudahan keburu lah teman, kalau nggak malam ini mungkin besok pagi. Oke teman-teman, langsung ya kita bahas ya emiten teman-teman selanjutnya. Sebelum membahas emiten punya teman-teman ya, list disclaimer on dulu teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah memberikan super tank ya. Mudah-mudahan super tank teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang terlihat dan yang tidak terlihat juga. Terima kasih teman-teman yang memberikan super tanknya. Yang telah mendoakan saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang tidak kalah penting, bagi yang telah memberikan subscribe, yang like, yang nge-share teman-teman ya,
Itu sangat luar biasa. Terus kontribusi komentar juga sangat luar biasa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak ada kata-kata lebih daripada terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan itu digantikan semuanya 10 kali lipat ya. Oke teman-teman, kita mulai dari UNTR ya. UNTR makin tidak bisa melewati tanda kenaikan, berarti posisinya downtrend. Dan ini juga teman-teman perhatikan di sini ya. Ada tanda-tanda kenaikan juga ya di level 22125. Harga wajarnya 24.800 sama 31.300. Berarti sekarang dalam posisi murah tetapi lagi dilontarkan dulu. Ada di sini teman-teman tanda penurunan ya. Ini sudah mulai dipantulkan terus ya. Di level sekarang berapa ya? 21250 teman-teman terus dipantulkan di situ. Tetapi ingat teman-teman ya, dia kemarin aja tidak bisa melampaui tanda kenaikannya. Nah, apabila ada kenaikan sekarang teman-teman dan bisa melampaui 22125 dengan body teman-teman ya, baik merah ataupun hijau teman-teman ya, sudah dipastikan dia akan up ya. Tetapi kalau tidak bisa berarti dia bisa melaporkan. Dia bisa mengalami penurunan kembali karena tanda-tanda penurunan sudah dibikin sama saya di angka 20.600 sama di angka 20.070. Kenapa? Tragedi tanggal 8, tanggal 9 di sini teman-teman ya. Oke, namanya tragedi ini sudah mulai agak ditutup dengan baik ya. Berapa persen lagi sih dari sini? Ya, tinggal 5% lagi. Saya pikir udahlah, tutup aja lah teman-teman ya. Nih targetnya teman-teman nanti ada 2 target nih. Satu di target tanda kenaikan di sini teman-teman. Kita clone aja sini ya. Ini target nanti di sini teman-teman. Ini ada gap yang sangat lebar sekali teman-teman. Ini pasti ketutup. Sudah dipastikan pasti ketutup teman-teman ya. Smart money sudah ngambil dengan baik, dengan bagus dan tinggi, sudah mulai tinggi nih teman-teman ya. Nah, besok ada dorongan teman-teman, besok suka ada dorongan. Perhatikan si bandar foreign yang biru teman-teman, yang biru nih, yang biru ya. Yang biru ini ternyata sudah ada pengambilan seorang bandar foreignnya. Begitupun bandar lokal ada pengambilan. Oke lah kalau 3 hari terakhir kan ada penjualan dari market maker juga ya. Market besarnya juga mengalami penjualan karena ya kita turun kan. Terus di sini juga ada penjualan hanya sedikit. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya daripada pengeluaran. Artinya masih diakumulasi teman-teman ya. Baik bandar lokal ataupun bagaimana cara membelinya. Tunggu sampai betul-betul kembali lagi CMA sebelumnya di bawah candle lagi teman-teman ya. Karena dengan posisi itulah UNTR-nya bisa up. Tapi tetap harus hati-hati karena di sini kan baru kesentuh nih, belum kejebol ya. Mudah-mudahan tidak kejebol. Tapi kalaupun kejebol akan lebih bahagia lagi kalau saya teman-teman. Kenapa? Karena menutup gapnya. Ini yang sangat lebar sekali dan di sini ada si ekor merah teman-teman gap juga ya. Kita lihat UNTR ini posisi di mana. Ya, posisi UNTR itu sudah melebihi harga tengah ke bawah. Artinya cenderung murah teman-teman karena standarnya itu emang di level sekarang di level agak bawah dikit ya 20.863. Kalau dibawa ke bawah sebentar lagi teman-teman ke angka 19.000 udah sangat murah. Ya, ini murah teman-teman, bawaannya murah ke depan masuk karena berdasarkan harga wajar pun di angka 24 ribuan di sini ya, 24 ribuan. Sekarang 21 ribu kan lumayan sekitar 3.000 poin teman-teman ya untuk mencapai harga wajarnya. Nah, targetnya nanti teman-teman ya dari harga tengah ke atas sedikit ya. Harga tengahnya itu sekitar 24.530 kan pas banget di harga wajarnya kan. Itu harga tengah itu 24.000 berapa? 24.800-an ya. 24.800 agak jauh dikit ya. 24.800 di mana ya? Nah, ada sini teman-teman ya. Kita cek sini, kita kasih tanda ya. Mana ada berapa? Nah, area sinilah. Kurang lebih area situ kita kasih tanda hijau dan kita tulis di sini harga tengah 3 garis ya. Harga harga tengah 3 garis. Nah, inilah nanti yang akan menjadi targetnya teman-teman ya di harga sini aja. Tapi kalau dikasih bonus, kalau kita lihat nanti MA10 menuju ke atas ya, teman-teman udah tahan aja gitu kan. Bisa ke level ke targetnya angka 26.475 di sini teman-teman. Tapi sementara ini sampai sini aja dulu ya, sampai 24.800 berdasarkan harga wajar kan 24 ribuan. Berarti kalau lebih dikit dikasih harga mahal dikit teman-teman ya. Ya teman-teman untuk NTR seperti itu ya posisinya, si bandar lokal masih ada, dia belum jualan signifikan, bandar foreign pun demikian sama.
dan smart money sudah mulai masuk. Targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ke level 22.000. Tapi kalau sekarang lagi posisi downtrend, lebih baik teman-teman santai aja dulu. Biarkan CMA 10-nya di bawah candle kembali teman-teman, karena masih ada target penurunan di level 20.070 dan di angka 20.620-an teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk emiten berikutnya, ada SCMA teman-teman ya. Ini nggak ada yang nanyain MTEK-nya teman-teman. Ada yang nanyain MTEK-nya nih, pada induknya teman-teman ya. Oke, kabar sudah mulai bagus pada ya sih. Ini si SMA sudah mulai bagus. Udah mulai di sini, bagus saya bilang. Kita pindahin di sana, udah kejebol ya. Kita pindahin ke depannya sini nih. Udah kejebol. Udah kejebol sama shadow. Cuman masih di harga yang sama teman-teman ya. Ini sebenarnya udah mulai bagus teman. Sayang banget ya market tidak mendukung ya. Nah, 3 hari kan ada penurunan ya sih, kita maka terjadi penurunan. Nah, ini mudah-mudahan ditahan di sini ya. Jangan lepas ke sini lagi nih gitu kan. Tapi kalau lihat dari posisi sebenarnya foreign teman-teman, ini yang agak riskan itu sebenarnya sudah ngejual agak lama nih dari 11 Juni teman-teman ya. 11 Juni ada yang, makanya nanti teman-teman jangan naruh sebelah kiri ya. Kalau mau beli hajar kanan aja gitu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu nunggu sebelah kiri terus teman-teman ya. Tanggal 20 kita lihat transaksinya, ada CC ngambil 6 miliar ya. CC jual 7.000, baru jualan 7.000 dari 385.000 lot. Nah, pertanda baik teman-teman. Mudah-mudahan ya dipantulkan ya. Nah, tanda penurunan dari level 152 nih, 152 kejebol. Wah, hati-hati bisa ke angka 135 gitu kan. Makanya si bandar porenya harus hati-hati, bandar porenya teman-teman yang keluarnya. Tapi ditahan ya sama CC lumayan, sama CEU sama si BK sih udah mulai ada ya. Mudah-mudahan besok ada dorongan ya. Nah, ini ada YP sama XL teman-teman. Teman-teman kita sudah mulai pada ngambil, bandar lokal pun keluar. Nah, bandar lokal juga keluar tapi sedikit ya dibanding dengan pengambilan untuk bandar lokal ini. Cenderung nih kalau ISG tidak sideways aja teman-teman, SCTP harusnya udah SMA harusnya sudah bisa up gitu ya. Karena kemarin sudah ada MA 10 di bawah kendal kan. Udah mulai bagus di sini, ternyata terjadi tragedi. Mudah-mudahan ditahan di sini teman-teman ya, di 158 ya. Mudah-mudahan ya, ini baru turun berapa persen sih teman-teman di sini. Sedikit kan. Iya, baru 7%, aman santai teman-teman ya. Kita lihat SCMA posisi. Sudah mulai bagus teman-teman, secara EMA juga bagus, pungutan bagus ya, apa boleh buat kalau market pengennya ke bawah dulu gimana. Posisi murah kok teman-teman ya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Kemarin kan target di sini sudah mulai hari ini ya. Sudah mulai dicapai kan per minggu-minggu ini ya. Nah, ini teman-teman nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ke level sini aja nih. 230 ataupun agak tinggi dikit di angka 265 ya. Kalau saya sendiri yang terdekatnya di angka 183, di angka 208, nanti ada tanda kenaikan di angka 234. Nah, ini targetnya nanti di sini 276. Ya, syaratnya harus bisa melewati tanda kenaikan dulu. Tapi kalau target di sini aja, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Di sini ada gap teman-teman, di sini juga ada si kepala merah teman-teman ya. Oke, SMA sebenarnya kemarin sudah mulai bagus, cuman ya apa boleh buat teman-teman ya. Karena marketnya tidak berkehendak, ya udah mudah-mudahan ditahan hari ini, tidak lagi penjualan ya. Yang penting teman-teman sebenarnya kalau retail kompak ngehajar kanan aja, walaupun mereka jual tetap naik biasanya teman-teman ya. Ini kebanyakan banyak yang nunggu sebelah kiri, jadi dihajar teman-teman sama si bandarnya. Oke teman-teman, untuk si SCMA untuk saat ini biarin aja dulu, biarkan dia kembali ke realnya dulu, yaitu MA10 di bawah kanan menuju ke atas, karena posisinya sekarang sudah mulai agak downtrend dikit ya, ada tanda penurunan di level 153 sama di angka 133. Dan ini terakhir di tanggal 8-nya udah di sini nih. Udah mulai udah ketutup lama teman-teman ya. Ini hanya untuk ini tanda penurunan aja. Kalau supportnya di mana? Nah, sini teman supportnya nih. Di level 120 teman-teman ya. Ini harga wajarnya 174 sama di angka 179, 170-an lah. Kalau sekarang sudah mulai murah deh teman-teman, karena posisi CMA 10 lagi menuju ke bawah dulu ya. Hati-hati aja teman, hati-hati aja dulu. Biarkan dia kembali dulu ke jalur normalnya, yaitu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Ini mudah dipereng sedikit doang karena udah melewati MA 200 ya. Perhatikan penguatan seorang benar lokasi sudah mulai bagus teman. Hanya poren aja, mungkin tinggal seperempatnya lagi kalau kita lihat dari tanggal 9 Mei ya. Mudah-mudahan berhentilah di Jumat ini ya untuk penjualan seorang benar porennya. Smart money sudah mulai bagus soalnya. Smart money sudah mulai. Jadi ya, pengambilan YPXL itu disinyalir ini adalah bagian daripada smart money teman-teman ya. Nah, smart money sudah mulai bagus teman-teman ya. Ini tinggal satu dorongan lagi ke tanda kenaikan ya, bisa target 184 ke 1208. Udah sampai situ aja dulu teman-teman, jangan jauh-jauh ya. Karena targetnya masih situ aja, teman-teman perhatikan di sini ya. Tidak muluk-muluk dulu teman-teman ya. Ke level 238 sudah bagus.
Oke, untuk SMA seperti itu. Lanjut ada si Raja, teman-teman. Laksana Raja di laut. Ratunya kenapa nggak ditanyain sekalian ada teman-teman ya. Raja dalam posisi downtrend juga sama teman-teman ya. Dikit lagi nih menuju tanda penurunan sama di angka MA 200-nya ya, hati-hati ya. Nah, kalau ditahan di MA 200 malah bagus, dia akan menjemput candle gap maksudnya ya, ada gap dikit nih. Maksudnya kalau jeblos area MA 200 hati-hati teman-teman ya. Bisa terjadi penurunan, bisa ke level tanggal 8, tanggal 9 lagi. Tapi saya pinginnya ke sini gitu teman-teman, pingin ke sini karena ini gap yang sangat lebar di sini teman-teman ya. Terus ada si ekor merahnya dan ini tragedi tanggal 8, tanggal 9 bukan tragedi ya. Mulai di up-nya semuanya tanggal 8, tanggal 9 ya, atas kemauan market maker teman-teman. Tanggal 8, tanggal 9 up katanya gitu kan teman-teman ya. Maka terjadilah kenaikan kan. Semua kan di sini naik naik semua teman-teman. Apalagi saham-saham yang berfundamental itu naik di tanggal 8, tanggal 9. Bahkan emiten-emiten yang dikuasai sama bandar pun naik teman-teman ya. Nah ini teman-teman Raja itu ada ketokohan juga. Lebih baik santai kalau mau ngambil santai aja dulu teman-teman. Upayakan nanti CMA sebelumnya sudah kembali lagi ke di bawah candle lagi, yaitu kembali kepada jalurnya. Karena sini bandar lokal lagi jualan dulu ini. Ini bandar lokal lagi jual dulu. Pengambilannya lebih maaf, pengeluarannya lebih banyak daripada pemasukannya. Tetapi ada tapinya nih. Bandar Polen sudah mulai masuk kan 1,5 miliar walaupun sedikit tapi sudah mulai masuk lumayan lah. Pada tanggal 20 ya kita cek siapa porennya yang ngambil. Ada si AK, aja sama si Ade lumayan teman-teman ya yang ngambilnya. Oke teman-teman santai aja dulu ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai betul-betul saya masuk sebelumnya masuk lagi ke di bawah candle kembali teman-teman ya karena masih ada tanda penurunan ya sampai ke MA 200 di sini teman-teman ya. Si bandar lokal pun masih posisi jualan ya. Hanya poren aja yang ngambil sedikit demi sedikit nih. Nyicil teman-teman ya. Smart money belum ada yang tinggi teman-teman tapi sudah boleh masuk dikit-dikit ya. Ini biasa berdasarkan hukum kebiasaannya smart money sudah harus tinggi dulu teman-teman ya. Oh terjadi kenaikan yang lumayan, smart money agak tinggi dikit terjadi kenaikan lumayan. Makanya tunggu smart money-nya. Biar musuhnya enak teman-teman. Benar juga kalau musuhnya banyak duit mah banyak duit banyak barang beh enak jualannya si bandar juga. Ini harga wajarnya berapa ini? 1.800 berarti 1.800 sama 2.200 berarti sudah dilebihi daripada harga wajarnya gitu kan. Tapi ingat teman-teman ya, ini punya ketokohan. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau punya ketokohan mah cenderung ya gimana tokohnya teman-teman ya. Mister Happy Hub ya. Dan ingat lagi teman-teman ya si Raja ini teman-teman kalau beli sekarang dalam posisi premium ya. Artinya teman-teman dibeli di harga mahalnya mungkin nanti agak murah dikit gitu teman-teman di harga di bawah harga tengah di angka 2084 ataupun di bawahnya di angka 1700-an lah teman-teman itu untuk harga murahnya. Jadi teman-teman yang di bawah santai aja mudah-mudahan bisa ditolak didorong ya didorong harga besok dari sekarang yang harga sekarang nih atau mungkin di MA 200-nya mudah-mudahan ditahan di situ ya. Karena si bandar lokal sudah mulai nahan ataupun si bandar lokal sudah mulai akumulasi sedikit demi sedikit. Ya teman-teman untuk raja seperti itu ya ingat ya posisinya kalau beli sekarang ya teman-teman dalam posisi sebenarnya posisi mahal gitu aja teman-teman ya untuk si raja itu teman-teman ya ada cam teman-teman cam ini cam itu 370 teman kita nyangkut di 370 kita cek dulu ya cam udah murah teman-teman ya kok ke situ cam bro cam Pina ini udah masuk ke tokohan teman-teman di cam itu ya. Tokonya siapa yang punya Ultra Jaya ya. Tapi dia atas nama perusahaan yang lain teman-teman ya. Oke, Cam itu posisi murah. Habis mantu dari harga murahnya teman-teman ya. Perhatikan sejarahnya mantu dulu dikoreksiin dikit dulu teman-teman ya. Bisa-bisa koreksinya turun ke level MA 10 sama MA 20-nya. Nah, kalau perhatikan teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan saya sudah mulai ditembus teman sini satu nih sudah mulai ditembus ya. Tanda kenaikan juga sama tanda kenaikannya sudah mulai ditembus saya hapus aja. Nah, di sini ada tanda penurunan nanti ke depan apa nih? Nah, di sini nih. Kita gedein dikit deh biar ketahuan tuh, ketahuan teman-teman kalau digedein dikit mah ya. Nah, ini tanda-tanda penurunan nanti teman di sini nih. Sip ya. Gede amat ke bawah habis tadi ya. Oke, kita kecilin teman-teman ya. Kita kasih ke tanda orange ya. Oke, teman-teman ya. Apabila dulu teman-teman, apabila turun ke level 199 masih aman.
turun ke level 194 yang tadi saya bilang itu teman masih aman. Kenapa masih aman? Masih ditahan di MA 20-nya. Hati-hati bila sudah jatuh ke level 190 ya, sudah melewati MA 10 sama MA 20-nya. Selagi masih ditahan di 194 sama di angka 199 masih aman. Saya di sini tidak punya tanda kenaikan, teman-teman ya. Hanya ada satu tahap di angka 210. Dia harus bisa melewati ini. Ini mah si kepala kembar, teman-teman ya. Kepala kembar terjadi penurunan dan terjadi kenaikan lagi dan ada dorongan juga, teman-teman ya. Posisi MA 10 lagi menuju ke atas, MA 20 pun demikian. Perhatikan teman-teman untuk bandar lokalnya sudah ngambil banyak banget di sini nih. Bandar lokal sudah ngambil banyak banget dan terakhir yang ngambil bandar lokalnya siapa? Ada si AH, teman-teman, kakak ya, AO, YU sudah mulai masuk walaupun sedikit-sedikit. Tapi ini broker yang suka disinyalir sebagai bandarnya, teman-teman ya. Dan pengambilan hari ini lumayan, teman-teman, besar juga ya selama dari bulan Mei ya. Kalau bulan April sih ada pengambilan besar, sih ada pengambilan besar nih, gitu ya. Tapi ya untuk bulan Juni ini yang tertingginya, teman pengambilan hari ini tertingginya. Dan perhatikan untuk siapa? Untuk si bandar lokalnya sudah ngambil sejak tanggal 8 April ya 8. Jadi kalau ada kenaikan sampai ke level 226 dan bandar lokal jualan sangat wajar sekali gitu kan. Kenapa? Untuk menyiasati teman-teman ya, biar dia tidak termasuk profil ya. Karena kalau sudah masuk profil, wah bandar ketahuan masuk profil katanya teman-teman ya. Profil perusahaannya ada ketahuan namanya nanti. Oke teman-teman, untuk Poren bagaimana? Poren ngambil sejak tanggal 15 Mei di sini nih, ngambil keluar dikit, ngambil lagi, keluar dikit lagi, ngambil lagi, keluar dikit lagi. Masih ada bandar barangnya sekitar setengahan lah teman-teman ya. Kalau kita hitung dari sini nih, tanggal 14 Mei, sebenarnya masih ada sebandar Poren ya, masih ada. Tapi yang paling bagus itu bandar lokalnya ini, di CAM ini ya. Ada akumulasi sangat keren banget. Mudah-mudahan bisa sampai ke tanda kenaikan ya, 214 dan ini targetnya di sini teman-teman nih. Nah, ini targetnya. Di angka 226, di MA 200 di level 240-an teman-teman, dan ini posisinya posisi murah banget ya. Ini 16 kali. Kita cek berapa sekarang untuk PE rasionya. Harga wajarnya itu sini teman-teman nih, harga wajar nih. Quarter 1 224, artinya sedikit lagi, tapi kalau berdasarkan PBB di angka 300-an. Jadi untuk target ke angka 224 sangat memungkinkan ya, lebih sedikit mungkin ke level 242 lah teman-teman di sini nih ya, di MA 200-nya. Mudah-mudahan saya sampai situ ya. Kita lihat PE rasionya berapa. Nah, PE rasionya 14 kali, di sini 16 kali, berarti tinggal 2 kali EPS lagi teman-teman ya. Targetnya maka jangan jauh-jauh dulu ya untuk CAM ini ya. Oke teman-teman, teman kita nyangkut di angka berapa? 370 ya. 370 di angka jauh juga ya, 370 ya. 370. Di sini ya, level agak pucuk dikit ya. 370 teman-teman, kalau average sekarang upayakan nanti harganya di angka 284 aja teman-teman ya. 284 nanti hasilnya harus minimal 284 teman-teman ya. Atau enggak 270 deh biar cepat kejemput. Tapi kalau 284 ya tinggal kita cek untuk rasio untuk 5 tahunan deh teman-teman ya. Di level berapa dia? Minnya berapa ini? 10 tahunan ini. Jangan 10 tahun kalau lamaan ya, 10 tahun ya. 5 tahunan aja ya. Rasio 5 tahunan mana ya? Nah, min 5 tahunan berapa ya rasionya ya? Kita hilangkan dulu. 19. Berarti masih lumayan teman-teman ya, masih murah berarti sekarang ya. Kalau mengejar PR rasio selama 5 tahun. Artinya kalaupun disimpan masih ada potensi teman-teman ya, ke sekitar berapa lagi nih? Kalau sekarang kan 14 ya, ke angka 19 berarti tinggal 5 kali lagi EPS teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk 370 apakah bisa kejemput? Kalau teman-teman hanya kejemput aja bisa, teman-teman kepinginnya kan cuan teman-teman ya. Pinginnya cuan, kalau cuan average dikit deh teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman punya average di angka 270-an deh ya. Biar nanti pas cuan ke level sini teman-teman ya. Nah, sini kan ada nih 300-an ya, teman-teman masih bisa aman gitu kan. Atau nanti teman-teman average-nya kalau bisa gitu ya, di angka, kalau pengen kejemput aja
minimal di angka 240-an deh hasil average-nya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa kejemput ya kalau pengen kejemput aja. Nah, teman-teman yang punya di bawah masih santai teman-teman selagi belum kejebol area 187-nya. Karena si bandar lokal pun lagi akumulasi banget nih. Nah, kalau aliran bandar Mologi teman-teman ya, bandar lokal terutama masih posisi masih bertahan kan teman-teman kita juga. Kalau Poren mah teman-teman sudah jualan kemarin waktu ngambil di sini nih. Mungkin hari apa nih? Tanggal 17 sudah jualan ya. Mungkin sudah mulai ngambil lagi nih untuk urusan bandar Poren ya. Tapi pas ngambil harus jualan nih besoknya gitu kan. Hari hari Senin nih harus jualan nih karena sudah jualan juga kan si bandar Porennya ya. Itu kalau aliran Porenmologi gitu kan. Oke teman-teman, untuk sementara CEM itu seperti itu ya. Jadi posisi masih uptrend. Seperti yang tadi jelaskan, jangan sampai turun dari level 193 ataupun mungkin kalau di angka 191 masih aman ya, ditahan. Tapi kalau sudah mulai jebol, hati-hati. Dia punya PR tanggal 8 tanggal 9 di sini kan. Nah, ini punya PR teman-teman ya. Maka nanti manfaatin aja ketika naik sudah ke level 224 ataupun ke angka 239. Tinggal nanti lihat MA-nya. Kalau MA sebelum masih menuju ke atas, tahan teman-teman. Tapi sudah mulai dead cross, lepas dulu lah. Nanti ngambil lagi teman-teman ya. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik ya. Oke, lanjut ada Aces katanya. Aces. Ini Aces katanya gini, bahas Aces. Apakah tanggal 23 Juni kena dividen trap? 23 Juni emang Aces mau bagiin dividen. Kita cek Aces dulu teman-teman. Berapa dividennya harus tahu dulu teman-teman ya. Soalnya sini kan tidak terdeteksi teman-teman ya. Soalnya tanggal 23 sudah muncul ya D di sini tapi kagak ada teman. Aces corporate action. Nah, oh iya benar tanggal 25 teman-teman nih, kumdetnya 25, 33 ya. 33 perak teman-teman ya. Nanti tanggal 26 ex-date-nya berarti tanggal 25-nya aja teman-teman, tanggal 25 Juni ya. Sini nih. Nah, di sini nih. Ini posisi downtrend teman-teman 33 ya. 33 perak kan? 33 perak betul ya. Dividen 33 perak ya, kita lihat harga sekarang berapa? Harga sekarang berapa? 515 teman-teman ya. 515. Nggak kuat ya yang ada dividen ya. 0, nah, di 6% teman-teman ya. Kalau 6% kita lihat ukur dulu 6% di mana teman-teman ya. Oh, pasti terjadi dividen trap teman-teman ke level sini nih. Ke level berapa nih? Kita itu dulu deh. Tapi ini tergantung harga terakhir teman-teman, ingat ya. Tergantung harga terakhir ya. Kalau harga terakhir di mana 6% nih. Nah, area sini teman-teman nih. 6% aja. Kurang lebih dikit ya area sini dividen trapnya nih. 480 ya. Jadi kita tulis ini nih. Dividen trap. Deep trap 6%-an ya. Kita jadi di harga berapapun nanti teman-teman dividen trapnya sekitar 6%-an ya. Nah, mungkin bisa ke level sini lah teman-teman ya. Mungkin nanti akan terlihat jelas nanti sini teman-teman ya. Oke, mungkin area situ teman-teman ya, area sinilah teman-teman ya. Kita ukur dulu tanggal 25 ya. Nah, udah sini aja lah biar agak kelihatan jelas ya, sekitar 6%-an ya. Kita gantung tinggal nanti geserin aja kalau kira-kira dia harganya naik atau tidaknya kan nanti tergantung teman-teman ya. Kalau masih di harga sekarang ya ada di level 484 untuk dividen trapnya gitu kan. Tapi kalau dia cenderung naik dikit ataupun turun dikit, tinggal hitung aja dari harga terakhir seperti ini ngitungnya. 33 dibagi dengan harga terakhir aja nanti tanggal 25 ya. Tanggal 25 kan. Sini tanggal 25 ada kumdetnya kan. Nah, sampai akhir tanggal 25 berapa teman-teman ya untuk kumdetnya. Oke, teman-teman. Ada apakah tanda-tanda kenaikan? Ada sini teman-teman. Di level 545 ada tanda-tanda kenaikannya. Terus untuk gap mungkin nanti kita akan hapus ke belum ada tanda-tanda penurunan, belum ada yang terlihat jelas. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 525. Nah, ini teman-teman tanda kenaikannya nanti targetnya di sini teman-teman di angka
600-an teman-teman ya targetnya. Kemarin sudah tercapai dengan baik di sini 600 ya. Apa saya pindahkan aja? Saya pindahkan aja sini dulu ya. Nah, ini kita bikin selesai aja. Nah, nanti kalau sudah terlihat jelas gitu kan teman-teman. Nah, sudah tercapai dengan baik di sininya. Tadi ini tanda kenaikannya. Jadi targetnya bisa di angka 685, di angka 700 ataupun di angka 745 itu targetnya teman-teman ya. Nah, ini ada harga wajar itu 800-an. Jadi kalau untuk nyampe ke angka 745 ya masih aman lah teman-teman ya. Apalagi harga PBB pun di angka 800-an. Maaf. Kuartal satunya itu harga wajar 770. Berarti masih bisa sampai lah ke angka 740. Artinya masih murah teman-teman ya. Untuk harga sekarang masih murah dan posisinya emang mau menghadapi dividen gitu kan. Makanya si Aces ini eh Aces sini. Aces tuh. Mau dapat dividen malah turun, teman harusnya ditaikin dulu gitu ya. Emang pinginnya begitu teman-teman ya. Targetnya itu ini kalau lagi melengkung teman-teman ya. Ini sudah mulai ada dorongan ya. Mau dorongan ternyata diinjak lagi gitu kan. Kita lihat kronologis ketika bagian dividen dia mengalami penurunan dulu teman-teman ya. Oke. Oh, nggak jauh beda ya, 33 ya. Nggak jauh beda 33 perak. Nah, di sini teman-teman terjadi dividen dia seperti yang tidak ngaruh di sini teman-teman di dividennya. Nih, nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali teman-teman. Jadi dia di-up lagi dari mulai Juni, di-up itu September teman-teman ya tahun 2024 ini kan. Ya, jadi Juni diturunkan kembali teman-teman ya. Level yang paling bawahnya ya waktu di angka 700 teman-teman ya. Habis itu langsung di-up teman-teman melebihi di sini ya. Lumayan lah teman-teman gitu ya ke angka 900-an dulu. Terus sekarang pergantian nama lah, penggantian apa banyak apa namanya eh, kendalanya gitu teman-teman ya. Tapi harga wajarnya masih di angka 700 ini teman-teman. Jadi kalau harga sekarang ya yang berapa 500 ya. 500-an ya masih murah lah teman-teman ya. 515 masih murah lah. Cuma teman-teman yang baru mau ngambil gitu teman-teman lebih baik teman-teman waktu di sini berapa persen sih nih? Soal itu kenapa nggak ada penurunan? Ya mungkin karena terjadi dividennya berapa persen dulu di sini nih. 33 di sini harganya itu 845. 33 845. Kenapa tidak ada dividen trap? Oh iya cuma 3% doang. Teman-teman 3% ya cenderung sedikit banget ya. Jadi tidak diturunkan teman-teman di sini nih. Ya. Malah ditaikin dikit langsung turunnya dalam banget gitu kan. Emang begitulah teman seorang bandar ya. Padahal di sini akumulasinya bagus banget ya. Sampai kalau pas ini akumulasinya nih. Foreign ternyata di sini jualan. Terus ngambil lagi dan dia bisa bagus itu ketika bulan Septemberan teman. Sudah mulai di up nih bulan September teman. Jadi Juni, Juli, Agustus, September 4 bulan 4 bulan teman-teman. Ya mungkin nanti akan diombang-ambing dulu di sini ya. Mungkin di sini akan diombang-ambing dulu teman-teman ya. Tapi secara valuasi masih murah ini teman-teman ya. Aces ini masih murah nih, masih murah. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ke angka 1000-an teman-teman ya. Harga wajarnya itu 800. Jadi kalau teman-teman dikasih di harga 700-an yang biasa bilang di sini 700-an di sini nih. Ya MA 200-nya ya udah bagus teman-teman ya. Artinya sudah mulai bagus. Di sini aja udah jatuh, jangan jauh, jangan tinggi-tinggi. Untuk Aces itu dulu ya. Nanti kalau saya masuknya sudah mulai melebar teman-teman ya, semakin menjauh dari candlenya sudah dipastikan dia akan melangkah lebih lanjut lagi bisa ke 800 teman-teman ya. Berdasarkan harga wajar berdasarkan PBB. Soalnya standar itu 700 800 ini standarnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementaranya kalau mau ngambil tunggu aja sampai betul-betul nanti saya sebelum juga karena menuju ke atas. Karena si Bandar Poren perhatikan nih, lagi jualan dulu ya. Bandar Poren lagi jualan dulu. Bandar lokal kemarin sudah ngambil sudah mulai bagus di sini kan. Ternyata malah jualan lagi sama-sama. Kenapa jualan ada yang nerima? Udah itu aja teman-teman ya. Ada SQ, ada BK nih domestik, BK lokal bahan nerima ya. Ada MG teman-teman ya. Di sini Smart Money sudah mulai bagus nih ya. Jadi si Bandar Poren ngejual, Bandar lokal ngejual, Smart Money masuk. Artinya di sini walaupun banyak retail yang nerima, tetapi dia bagian daripada Smart Money teman-teman ya. Sini sudah jelas banget Bandar Poren jualan teman-teman ya sini nih. Merahnya pekat banget. Tapi di sini ada hijaunya pekat banget juga. Tinggal nyari yang tertinggi aja teman-teman. Sudah
lihat yang tertinggi akan terjadi kenaikan. Dan ini seperti biasa itu si candlenya itu nyamperin MA teman-teman ya. Kebanyakan terjadinya candle di bawah kan nyamperin MA kan kenaikan. Juga sini bawah nyamperin bukan si MA-nya yang nyamperin candle. Ya mudah-mudahan juga ada kenaikan ya. Tanda penurunan ada di level 496 dan hati-hati ketika nanti terjadi PDNTM sekitar 6%-an. Tapi kalau berdasarkan sejarahnya di harga 33 perak itu ternyata waktu harga 700 itu ya, waktu harga 800 ya tidak terjadi penurunan teman-teman ya. Nanti mungkin sekitar bulan Juni Septemberan lah teman-teman, mudah-mudahan bisa sampai ke angka 700 kan lumayan teman-teman ya. Tinggal tunggu aja kalau mau ngambil MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Ingat ini kan masih di atas candlenya, masih di atas. Maaf, si MA-nya masih di atas candle ya. Kita ukur teman-teman ya. Kalau berapa persen sampai ke level sini sekitar 40 persenan lah teman-teman ya. Sekitar 40 persenan. Lumayan kan teman-teman ya 40 persenan. Anggap aja 30% aja tuh enggak 25% enggak sudah cukup lah teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Aceh seperti itu ya. Jadi tunggu dulu konfirmasinya nanti si MA sebelumnya di bawah candle lagi dan sebagai sejarahnya itu si candle itu yang nyamperin MA. Mudah-mudahan ada dorongan yang kuat teman-teman ya. Biar si Aceh itu kembali ke jalurnya yaitu MA sebelum di bawah candle. Karena posisi sekarang masih ada pembuangan dari seorang bandar lokal dan foreign. Tapi Smart Money sudah mulai ngumpul dengan baik. Ya ada kabar baiknya lah teman-teman. Karena kemampuan seorang Smart Money pun bisa memaaf harga teman-teman. Karena dia punya kemampuan. Udah berapa menit teman-teman ini? 36 menit ya. Masih lanjut ya teman-teman ya. Roti. Oh benar nih teman-teman di sini ya. Tanggal berapa nih? Bulan 23 ya. Mana tadi? Tulisannya mana? Kita gedein dulu tulisannya deh. Ya benar 26 Juni. Saya salah nyebut teman-teman ya. Sorry bro ya. Ini apa tanggal 20 Juni akan ada PDNTM harusnya secara sejarah ya 6% harusnya kena teman-teman. Kalau 16 bisa kena ya. Soalnya aja lagi posisi dan tren juga. Tapi kalau tidak kena akan lebih bagus lagi kan. Cenderung ditahan di sini teman-teman di area penuh. Bahkan kalau dia kembali lagi ke harga dasar ya teman-teman ke sini nih harga dasar. Ke terakhir di tanggal 8 tanggal 9 ya cenderung sudah murah banget teman sini nih. Udah murah banget di sini nih murah banget 430. Kalau nyentuh harga murah aja dem langsung teman-teman ya. Kalau sejarah itu di-up dulu seperti ini teman-teman sejarah lihat. Di-up dulu sedikit terus turun lagi kan. Nah, baru nggak kencang teman-teman ya. Nah, dari jarak ke bawahnya itu dari bulan Desember. Di-up kembali itu bulan April. Desember, Januari, Februari, Maret, April sekitar 4 bulanan kan. Nah, makanya teman-teman bersabar aja. Sabar, teman-teman akan menuai hasilnya. Oke, teman-teman, untuk Aceh seperti itu ya. Ada roti, teman-teman ya. Roti. Roti. Kita cek roti posisi. Sudah lepas daripada harga murah bangetnya, teman-teman. Oh, maaf. Sudah lepas dari harga murahnya. Atau sekarang lagi murah banget. Jangan ngambil dulu. Kenapa? Perhatikan MA-nya. Masih posisi di atas candle, ya. MA10 masih di atas candle, MA20 pun demikian. Jadi saya tidak punya tahanan sebelah kiri, teman-teman. Artinya ini sudah posisinya posisi murah bangetnya. Kapan mulai ngambil? Nah, watchlist aja dulu, teman-teman. Langsung ke daftar, teman-teman. Ke daftar teman-teman watchlist gitu ya. Watchlist ke daftar, teman-teman. Perhatikan, teman-teman ya. 3 hari sudah mulai dia sideway, teman-teman ya. Kita kasih tanda di sini deh. Ini ada seekor hijau, teman-teman. Maksudnya di sini naik ke atas, teman-teman. Kalau di sini, nah cuma 1 titik doang. Oke, teman-teman, sudah mulai bagus, sudah mulai di bawah nih ya. Si roti sudah mulai di bawah. Tinggal tunggu aja MA10 di bawah karena menuju ke atasnya ini. Tinggal tunggu ya, sabar, teman, tunggu sabar. Perhatikan bandar lokal sudah akumulasi sedikit demi sedikit. Dari mulai tanggal 16 Juni sini nih, ya. 16 Juni sudah mulai ngambil. Perhatikan sini sudah mulai ke atas kan si bandar lokalnya. Bandar Poren bagaimana? Bandar Poren sudah ngambil 2 hari ini.
Kita cek foreign siapa yang ambil. Ada CC yang ngambil 78 juta. Tanggal 20. 19-nya CC masih ngambil 134 juta. Artinya 2 hari ini CC ngambil tanpa ngejual. Ya. Jadi bandar foreign sudah mulai masuk si CC, teman-teman. Si AK juga sudah mulai masuk. Tinggal tunggu MA 10-nya di bawah candle menuju ke atas. Bagi teman-teman yang nyangkut di area-area 865, aman. Harga wajarnya 1000, teman-teman ya. Saya menarikkan ke angka 1000 pas di sini nih, ya. 1000 itu di sini ya. Nih, ini 1200, teman-teman. Harga tengahnya 1200. Ya, ini sudah tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu aja. Harga wajarnya kan sekitar 1040 sama 1148. Cuma beda 100 poin doang kan. Kurang lebih 100 poin lah. Nah, sekarang tunggu dulu teman-teman ya, santai aja dulu. Teman-teman kalau ngambil roti hari ini. Jangan ngambil hari ini dulu. Tunggu sampai betul-betul CMA 10-nya di bawah kena dan menuju ke atas ya. Dan ini kebiasaannya itu si candle-nya nyamperin MA, si MA-nya nyamperin candle sini nih ya. Cenderung dia nyerok langsung ke bawah. Nanti ada dorongan. Nah, itu kecenderungannya. Perhatikan gap yang sangat lebar di angka 950. Di sini teman-teman ya. Ini berapa persen teman-teman ya kalau ada kenaikan? 17% lumayan teman-teman ya. Anggap aja 10% aja gitu kan. Sudah lumayan ke harga gap. Ini gap yang sangat lebar pasti ketutup teman-teman ya. Ingat pasti ketutup. Harga wajarnya 1000 teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Jadi untuk roti teman-teman sabar dulu. Biarkan MA 10-nya di bawah candle dulu ya. Karena posisinya CMA 10 sama MA 12 lagi menuju ke bawah. Walaupun ada pengambil dari seorang bandar lokal, teman-teman ya. Tetapi teman-teman harus memperhatikan MA dulu. Kalau MA-nya masih berada di atas candle, masih posisi downtrend. Perhatikan di sini juga ada tanda-tanda kenaikan nih. Di sini teman-teman nih, ada gap kan. Nah, gap nih tanda kenaikan di angka 825. Nah, itu adalah gap, teman-teman. Kita kasih tanda biru. Di mana lagi tanda kenaikan? Nah, di sini teman-teman, ini tanda kenaikan nih di angka 860. Target terendahnya ada di mana? Di sini. Di angka 875 itu target terendahnya. Nah, target agak tinggi dikit di angka 950 dan target sesungguhnya ada di angka 1000-an di sini. Ya. Kalau MA-nya masih jauh daripada candle, sudah dipastikan dia bisa mencapai harga 1200 lagi di sini harga tengah. Udah cukup harga tengah aja, teman-teman. Jangan muluk-muluk dulu, harga tengah aja dulu nanti, ya. Ini di up sekitar bulan apa? April ya. Ini bulan apa? September. Oh, September. Ini bulan April, Januari, Oktober, Juli ya. Juli ada teman-teman kenaikan Juli. Rata-rata bulan apa nih? Oktober, Agustus, Mei, Agustus teman-teman ya. Pokoknya acaranya habis Juli deh gitu kan. Untuk si roti ini. Oke teman-teman, sampai itu ya. Ini udah harga murah banget karena harga murahnya di angka 850-an teman-teman. Itu harga murahnya. Kita bikin tanah harga murahnya di sini deh berapa ya? Jadi 850 ya. 850-an ya, 850 ya. Kita kasih tanda teman-teman ya, 850 harga murah. Nah, pas banget di sini kita gedein dikit. Ya, kita kasih tanda hijau. Nah, udah teman-teman harga murahnya di sini. Ya. Pas saya kasih tulis harga murah. 3 garis. Biar hafal teman-teman, kita gedein ah. Terus kita kasih tanda warna hijau. Nah, biar apa namanya, biar teman-teman juga tahu gitu di sini. 850 ada harga murahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara itu roti seperti itu ya, santai aja dulu, biarkan MA 10 dulu masuk ke candle-nya teman-teman ya. Ada DKHH teman-teman ya. Kita cek DKHH. DKHH. Wis, bukannya udah mulai bagus teman-teman DKH nih kemarin ya. Malah turunin lagi ke sini ya. Isi kepala kembar keluar teman-teman ya. DKHH posisi si bandar lokalnya masih ngambil teman-teman walaupun sedikit demi sedikit ya. Terus si bandar foreign masih ada di atas. Artinya DKH ini masih diakumulasi teman-teman. Dan perhatikan ini UI-nya CEP. Nah, target utamanya 24. Ini punya target utama DKH ya. Ini asal sabar aja teman, asal sabar. Ini smart sudah ngumpul ya.
Terjadilah kenaikan sampai ke level 78 kan kemarin. Target terdekatnya di angka 87, 97, 111, 130, 147. Terserah teman-teman. Di sini kan ada gap yang sangat lebar sekali. Dan ini target utama di angka 240. Apakah bisa? Kalau berdasarkan pengalaman way-nya si EP cenderung mampu teman-teman ya. Cenderung mampu untuk menutup harga listingnya. Karena emiten yang di emang kemarin sih udah di up duluan gitu ya. Cuma baru-baru sekali doang langsung di downtrend. Artinya ini emiten downtrend teman-teman ya. Oke. Ini CMA 10 juga sudah mulai menyatu sama candle ya. Tinggal satu dorongan aja biar kelihatan EMA 10-nya di bawah candle teman-teman ya. Posisi si bandar lokal pun sudah mulai ngambil dikit-dikit dan bandar foreign masih ada di dalam. Tenang saja teman-teman ya. Kita cek terakhir transaksi tanggal 20. Domestik ada CCOD sama GR. Ada si MG teman-teman masuk ya. Foreign-nya ada si CC teman-teman ngambil 590. Lot gross-nya ngambil 3.000 jual 24. Waduh masih keluar teman-teman ya. Masih keluar jual belilah teman-teman, belum ngumpul secara signifikan. Oke teman-teman, untuk DKHH ya tinggal tunggu dorongan dikit aja, biarkan CMA 10-nya terlihat menuju ke atas ya. Dan ini punya target utama di angka 240. Dan hati-hati area penurunan ada di level berapa nih? 66 ya, jebol 66, hati-hati bisa ke 50 teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan ditahan di sini ya, tidak jauh-jauh lah. Sudah mulai sideways bagus ini. Buka, ada buka teman-teman ya. Buka. Buka, tanda penurunannya sudah mulai dilewati dengan baik. 1. Tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik. Ya, kita bikin target dulu sini deh. Biar saya punya sejarah pernah dibahas teman-teman ya. 18 Juni ya. Kita kecilin dikit, kita warna biru. Oke, kita hapus dulu ya karena saya punya target kenaikan, tanda kenaikan ya. Nah, ini yang menjadi tanda kenaikannya teman-teman di angka 144 dan ini nanti jadi target di sini teman-teman ya. Kita tulis target di sini. Target. Kita kasih tanda agak sedikit, warnanya biru sudah jadi. Ini kita kecilin dulu. Nah, teman-teman itu. Ini warnanya kita ganti dulu teman-teman ya ke warna biru ini. Nah, sip ya teman-teman ya. Target nanti selanjutnya di angka 150, 147. Ini ada emiten yang dilongsorkan sejak listing. Tuh, udah dikasih tahu teman-teman ya. Saya kasih catatan di sini. Jadi emitennya bisa di-up teman-teman ya. Tapi sekarang posisinya lagi downtrend dulu, jangan ngambil keputusan dulu. Kenapa? Karena masih ada tanda penurunan di level 124 sama di angka 126. Kapan itu terjadi? Tanggal 8, tanggal 9. Apalagi di di 126-nya ya terlihat jelas ini ada gap yang sangat lebar. Dan per hari ini tanggal 20 teman-teman ya. Hari ini tanggal 22 ya. Terakhir deh, hari terakhir. Perhatikan bandar lokal jualan, bandar foreign jualan, smart money masuk. Nah, ini adalah bandar foreign jualan si AKZPRX, jual secara besar-besaran 4,6 juta lot. Diterima sama si CC 1,3 dan sisanya sama siapa? Sama si LG teman-teman 6,9 tapi sampai jutaan ya. Cenderung makanya ini si LG bukan walaupun istilahnya terlihat jelas di sini bukan dari bagian teman-teman tapi sanggup untuk menampung 6,9 miliar. CP ngambil juga, GR ngambil. Ini bagian daripada yang suka diambil sama broker bandar teman-teman ya. Ini LG, CP itu kan broker bandar teman-teman ya. Nah, Smart Money itu sudah mulai masuk dengan baik nih teman-teman ya. Artinya ini penurunannya sekarang itu diambil sama Smart Money, tetapi di luar daripada bandar pun sudah mulai ngambil dibuka teman-teman ya. Padahal kemarin sudah mulai bagus ini, saya bilang tunggu nih, ternyata dilongsorkan kan. Tapi dia mendekat jejak kenaikan di angka 144, biarkan aja dulu teman-teman ya. Nah, ini kenaikan juga sudah dibikin di sini teman-teman. Nah, ini mudah-mudahan ditahan di EMA 200 nah, teman sini nih, EMA 200 ya. Tapi di sini kan support nih. Ya, kalau support saya tidak memakai tanda support, hanya tanda penurunan aja. Mudah-mudahan ditahan di EMA 200-nya ataupun lebih dikit, teman. Tapi kalau lebih dikitnya ke level 125 berarti sudah menutup PR tanggal 8, tanggal 9. Cenderung bagus, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk si buka seperti itu ya. Jadi masih posisi bisa turun kembali, mudah-mudahan ditahan di EMA 200, tapi kalau dijebloskan dikit ke level 124 itu cenderung bagus. Ya, kenapa? Untuk menutup
PR gapnya ataupun tragedi tanggal 8 tanggal 9, tragedi kenaikan kalau ini bagus teman-teman ya. Dan ini adalah emiten yang dilongsorkan nanti suatu saat akan menembus harga listingnya. Harga terdekatnya ada di angka 148 dan di angka 164. Kita cek buka. Tapi Bukalapak sudah nggak ini teman-teman, sudah nggak Bukalapak lagi. Nah ini sudah murah banget teman-teman, sudah murah banget. Targetnya harga murah pun di angka 234 itu bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, bandar lokal sebenarnya lagi terus ngambil nih ya, bandar lokal terus ngambil. Per hari ini aja pengeluaran banyak, lumayan gitu ya. Penjualannya teman-teman ya untuk si bandar lokalnya nih, si MG, AI, YB ya. Jadi yang paling banyak itu bandar Poren sampai 25 miliar kan net selnya ya. Di sini itu terlihat jelas bahwa si AK yang ngejual sampai 4,6 juta lot ya. Ya teman-teman untuk buka seperti itu ya, tunggu dulu mudah-mudahan ditahan ya di MA 200-nya. Jangan ngambil keputusan apapun. Kapan mulai ngambil? Biasakan diri untuk mengambil di MA 10 di bawah kanan menuju ke atas seperti halnya seperti ini teman-teman ya. Juga ada kenaikan tapi lumayan ada kenaikan juga kalau teman-teman ngambil waktu. Sini juga kan MA 10 di bawah kanan ke atas. Di sini gagal. Ini pas sudah melewati apa namanya? MA 10-nya tapi pas besoknya malahan pas banget ya MA 10-nya lagi menuju ke bawah lagi teman-teman ya. Nah, di sini udah bagus sebenarnya di sini nih. Teman-teman ya. Emang harus apa namanya? Kita itu ya market maker emang luar biasa teman-teman ya. Walaupun di sini ada pungutan bagus gitu teman-teman, tapi kalau market terpinggir, apalagi market maker besarnya ya. Kalau kata market maker besar instruksinya turun ya turun teman-teman ya. Seperti halnya sekarang harus turun ya turun semuanya teman-teman ya. Terus 3 hari kan turun terus. Terus kalau ada instruksinya naik, ya maupun dia harus posisi ke bawah pun kalau harus naik ya naik teman-teman ya. Mau nggak mau kan ada instruksi gitu teman-teman ya. Seperti itulah teman-teman. Makanya seperti kebetulan gitu teman tanggal 8 semuanya naik. Terus tanggal ini market katanya begitu begini. Kalau saya bilang itu mah emang udah ada settingannya teman-teman ya. Settingannya bagaimana? Ya berdasarkan market maker besarnya. Karena setiap emiten itu teman-teman seperti emiten ya. Setiap emiten itu punya market maker. Nah, market maker emang kalahnya sama pemilik emiten. Kalau dihajar sama pemilik emiten, si bandar pun market maker pun tidak berkutik teman-teman ya, karena ya udah mau ditaikin dihajar lagi ya akan bisa naik teman-teman ya. Nah kecuali kalau si emitennya punya kepentingan silahkan teman-teman ya. Kalau punya kepentingan pasti di up kok teman-teman ya. Karena mereka juga butuh duit, mereka juga butuh yang namanya aksi teman-teman ya. Oke teman-teman, buka bagus ya untuk smart money-nya nih, mulai keren teman-teman ya. Kita tunggu smart money yang lagi tinggi lagi nih. Terjadi kenaikan kan lumayan dari angka 137 ke level 143 kan lumayan tuh teman-teman ya. Nanti ini smart money sudah mulai masuk lagi, udah mulai bagus ya. Tunggu aja sampai ke MA 200-nya kalau mau ngambil. Kalau mau ngambil jangan di sini teman-teman, tunggu sampai betul-betul si MA 10-nya berada di bawah kenal kembali ya. Ini penurunan sudah berapa persen kalau dari sini? Baru 5% teman-teman ya. Kesini pun baru berapa persen teman-teman ya. Ya masih seberapa persen, masih aman teman-teman ya. Masih santai saya sama teman-teman ya. Karena saya memang swing agak panjang dikit teman-teman. Jadi walaupun ada penurunan saya bukan average tambah muatan. Walaupun sudah untung cuma sekitar 10%, 15%. Karena tujuan saya bukan di situ teman-teman, cenderung biarin aja lah turun juga. Kadang turun-turun itu udah naik 15%. Turun sampai 15% lagi contohnya. Wih, kesempatan nih tambah muatan. Udah tambah muatan. Karena tujuan saya bukan di situ, teman-teman ya. Karena saya sudah contohnya saya sudah di sini nih. Udah ngambil di harga murahnya di sini, teman-teman ya. Tiba-tiba dibawa ke harga murah banget. Ya, kesempatan lah, teman-teman ya. Saya hajar lagi gitu kan untuk tambah muatan kalau saya, teman-teman ya. Nah, setelah itu sudah cukup, dananya sudah cukup di sini. Tinggal tunggu aja. Paling berapa kadang-kadang mingguan, teman minggu-minggu sudah naik berdasarkan tujuannya, udah take profit, nggak usah nunggu lama-lama. Karena saya sudah watchlist emiten-emiten yang harus masuk gitu teman-teman ya. Bulan ini saya harus masuk gitu kan teman-teman ya. Nah, selama dia belum saatnya masuk, saya tidak akan masuk teman-teman. Kenapa? Karena saya taat sama peraturan saya sendiri, yaitu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas dan harus ada isiannya. Kalau udah ada isian, terjadi lagi market seperti ini akan saya biarkan. Kenapa? Saya pasti dibeli di harga lebih murah. Kalau di bawah kesempatan ke bawah lagi lebih murah lagi karena saya suka mengukur fundamental juga teman-teman ya. Karena kalau kita
punya emiten yang fundamentalnya baik, teman-teman ya, kita tidak akan khawatir. Di bawah ke bawah pun masih aman, tenang aja, teman-teman. Apalagi kita beli suka di bottom mulu gitu. Pas saya suka beli di bottom mulu, teman-teman ya. Terus persoalan dia sideways, intinya saya dalam keadaan sideways, tapi tiba-tiba up, teman-teman ya. Karena kan mereka kita tidak tahu, teman-teman ya. Makanya saya tidak akan menjadi dukun, teman-teman. Besok naik, besok turun, enggak. Yang penting saya sudah tahu di mana saya akan ngambil, di mana akan saya take profit, teman-teman ya. Karena saya sudah mengetahui dari ini aja, teman-teman. Udah, saya take profit. Kenapa? Si Banda lokal sudah jualan, Banda foreign sudah jualan, secara EMA sudah mulai menuki ke bawah, dan secara target pun si kepala merah ataupun si gap sudah tertutup. Udah, teman-teman ya. Atau enggak terjadilah aksi yang namanya dividend trap. Udah saya ngambil gennya aja. Persoalan dia mau naik lagi, tunggu aja dulu nanti dia masuk lebih karena lagi menuju ke atas. Atau saya pindah ke emiten yang lain yang sudah saya watchlist gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kita lihat LSIP ya. LSIP. LSIP, LSIP, LSIP. Wah, target saya sudah dipenuhi di sini, teman-teman nih. Saya itu dulu ya. Saya tulis dulu ya. Target ke-1 tercapai. Tuh, teman-teman ya. Tercapai di sini nih. Kita bikin tanggal dulu, teman-teman di sini nih. Tanggal 7 Mei. 07 05 25. Januari, Februari, Maret, April, bulan 5, teman-teman ya. Takut saya salah, teman-teman ya. Nah, teman-teman saya dekatkan. Ini target pertama, teman-teman ya. Nah, kita hapus dulu karena target nih. Target per rata-rata di sini, teman-teman nih. Sudah tercapai juga 1.300. Artinya tercapai sama shadow aja, berarti belum saya hapus, teman-teman ya. Kita geserkan dulu di sini, teman-teman ya. Nah, ya. Oke, teman-teman ya, yang penting kita sudah tercapai dengan baik gitu kan. Ini target per rata-rata berarti di tengah, teman-teman ya. LSIP kan. Teman-teman beli di harga berapa LSIP? Kalau yang dari awal tuh kan harga tengah kan standar di sini, teman-teman ya. Kalau dikasih bonus ke harga 1438 kan. Saya punya enggak di situ. Ini ada target kedua di sini, teman-teman. Ini lagi koreksi dulu, biarkan dulu koreksi dulu. Nah, kita cek koreksi sampai mana. Oke, kita gedein dulu ya. Di sini ada tanda kenaikan gap kecil. Nah, 1225 itu gap kecil tanda kenaikan. Di sini ada tanda kenaikan juga gap, bukan sih kepala merah ya, 1305. Nah, ini kejatuh dikit doang ya. Nah, ini tanda kenaikan kemarin sudah dilewati dengan baik. Tanda kenaikan dilewati deh, tanda penurun, kenaikan ya, ini gap kan. Nah, sudah lewati dengan baik. Perhatikan teman-teman di sini nih. Ini tanda-tanda penurunan di angka 1135 ya. Ini tanda penurunannya. Ini aman. Gap teman-teman di sini aman nih. Ada di sini satu nih. Nah, gap ya. 113 1155 ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini apabila dia masih di sini di support teman-teman 1180 support ya. 1180 support berarti dia masih aman ya. Masih aman. Jangan lupa kalau dia sudah lewat daripada 115 ataupun di angka 1135. Hati-hati posisi bisa menyentuh MA10. Nah, di sini teman-teman ya. Ini terjadi gap yang sangat lebar, teman-teman di sini nih. Ini harus ketutup dengan baik, teman-teman ya. Ini terjadi tanggal 8, tanggal 9 bukan nih. Ini ada gap kecil juga tuh, ya kelihatan. Kita cek di sini. Ya, betul, tragedi tanggal 8, tanggal 9. Bagi teman-teman yang mau ngambil, jangan ngambil dulu. Bagi teman-teman yang sudah di atas di sini 1.300, kalau teman-teman lihat video saya terakhir ya mungkin teman-teman sudah take profit ya. Karena saya juga menunjukkan kepada teman-teman hati-hati harganya cuma sampai 1.200 saja. Standarnya di sini. Kalau dia dikasih lebih ya terima kasih gitu teman-teman ya. Ini emiten yang belum pernah menyentuh harga atasnya, berarti suatu saat akan ke atas teman-teman ya. Harga wajarnya berapa ini? LSIP. Kita lihat LSIP. LSIP saya hitung cepat aja teman-teman ya.
PE rasionya 5, di sini 7 ya, masih murah. Masih murah. Kita hitung dulu sini nih. Kita kosongkan dulu ya. Area sini kita kosongkan dulu. Kita bikin yang baru dulu teman sini. Kita bikin harga wajar kuarter 4 dulu deh. Kuarter PE rasio PBP kuarter 4 ini biar untuk perbandingan aja. 1632 1178 100425 ya. Ini perkiraan dividen 3975 ya. Itu hitung-hitungan teman-teman ya. Oke, teman-teman, sudah saya catat dulu sebentar ya. Nah, kita akan hitung cepat aja. Untuk kuarter satunya kita hitung cepat. Ini berapa untuk EPS-nya? TTM-nya 23452. 234,52 dikalikan dengan 23452 kalikan dengan PR rata-ratanya 7,25 ya. 7,26 26 di angka 16. Salah nggak saya ini teman-teman ya? 26.000 benar ya, 26.000. 16.000 teman-teman ya. Ntar dulu nih, saya takutnya sini dulu nih. 23452 nih TTM-nya. LSIP kan? LSIP benar teman-teman ya. EPS-nya 23452 dikali dengan 72 teman, harusnya 7 teman-teman ya. Salah saya teman-teman. Makanya harus teliti teman-teman ya. 1.700 teman-teman ya, 1.700 ya. 1.700 02. Makanya saya bilang kaget sampai 16.000. Berdasarkan rumus PBP 1898 1898.92 dikali dengan PBP rata-ratanya di angka 0.62. Hasilnya adalah 1.100 teman-teman ya, 1.100. 1.173. Dicatat tanggal 22/06/25. Nah, ini adalah harga terbaru untuk LSIP teman-teman, harga wajar terbaru ya. Jadi kalau berdasarkan rumus PBB masih mahal atau sudah mulai mahal dan sudah terjun lagi ke bawahnya. Tapi berdasarkan rumus PR rasio ini masih di angka 1.700-an. Jadi target saya ke target kedua pun masih bisa tercapai teman-teman di angka 1.400 ya. Tunggu koreksian aja dulu teman-teman ya. Koreksian kalau agak dalam, makanya di sini mudah-mudahan ditahan di sini ya. 1.100 yang sini ya, 1.100-an lah. Ataupun montok-montok dikit di MA 200 lah di sini teman-teman ya. Tapi kalau dibawa ke sini teman-teman jangan khawatir. Jangan khawatirnya kenapa? Karena posisi di sini posisi harus diterjuni teman-teman ya. Nah, di sini lebar, gapnya sangat lebar sekali teman-teman ya. Maka nanti kalau teman-teman mau ngambil jangan ngambil dulu. Upayakan teman-teman nanti biarkan si MA 10-nya di bawah kanal menuju ke atas ya. Ini posisi masih renggang. Tanda kenaikan ada di angka 1225, di angka 1310 dan target harga rata-rata di angka 1325. Nah, ini targetnya sih teman-teman. Target sudah ya. Nah, udah. Target sini sudah tercapai dengan baik. Ini juga sudah mulai agak tersentuh dikit teman-teman ya. Sekarang pungutan. Pungutan bandar lokal sama poren bagus. Perhatikan di sini, bandar poren sama lokal sudah ngambil di sini, teman. Artinya banyak pungutannya daripada pengeluarannya. Makanya mudah-mudahan ditahan di supportnya di angka 1180 teman-teman ya. Untuk mencapai harga lebih baik lagi. Dia harus koreksi dulu agak dalam karena kan market maker juga lagi posisi koreksian juga teman. IHSG kita kan sebagai acuannya IHSG kita lagi koreksi lumayan teman-teman. Bahkan si poren aja sampai keluar lebih
sekitar 2 triliunan teman-teman ya untuk hari kemarin hari Jumat itu ya. Makanya teman-teman santai aja ya. Kalau mau ngambil santai aja dulu karena posisi teman-teman pun mulai kalau ngambil ya, kalau ngambil itu masih posisi di harga tengahnya. Koreksi-koreksi dikit lah teman-teman ke level seribuan teman-teman ya. Mungkin kalau di MA 200-nya nanti di sini teman-teman sudah mau dilirik lagi nih. Masukkan aja ke watchlist. Kapan mulai ngambil? Tunggu sampai MA 10 di bawah karena menuju ke atas. Karena potensi penurunan sampai ke level 1020-nya ada di sini untuk menutup gap-nya ya. Nah, kalau udah di angka 1000 teman-teman ya, di sini 1000 kan di sini. Nah, sudah mulai agak murah dikit teman-teman. Tapi step dia sudah masih posisi uptrend. Step 1, step 2 nih, step 3 mungkin nanti dipantulin di angka 1000. Makanya kalau dia dipantulin di MA 200 ya, ataupun di sini nih ya, bahkan di angka sini nih, sebenarnya masih posisi uptrend. Kenapa masih posisi ditahan di sini kan, area sini. Ya teman-teman, sementara LSRP seperti itu ya, sudah saya hitungkan harga wajarnya. Kalau mengambil tunggu koreksiannya aja ya. Ini koreksian kalau agak dalam ya harap hati-hati aja teman-teman ya. Tetapi secara pungutan, ingat teman, pungutan bandar lokal aturan lagi bagus-bagusnya ya. Walaupun ada penurunan wajar lah teman-teman ya, untuk diturunkan wajar. Karena pungutan si bandar, bahkan si Poren itu sudah ngambil lagi kemarin 2 hari ini nih. Tuh, 2 hari ini ngambil ya teman-teman ya, untuk si bandar Porennya. Kita cek tanggal 20 siapa yang ngambil. Ada CC, ada YU teman-teman ya. Bandar lokal emang keluar cuma sedikit, bandar lokal juga keluarnya teman-teman ya. Dibandingkan dengan masuknya lebih banyak masuknya teman-teman ya. Terus ini juga si CP, BS, YJ ini masih masuk, Smart Money juga sudah mulai masuk kembali teman-teman ya, walaupun harga atas. Jadi target dilepas daripada harga tengahnya sangat memungkinkan teman-teman. Mudah-mudahan bisa sampai ya ke 1400 lah minimal teman-teman ya. Tapi teman-teman ingat kalau mau ngambil MA 10 di bawah karena menuju ke atas. Nah, kalau harga sudah begini, siapkan planning ketika ada penurunan. Oke, siapkan planning ketika ada penurunan. Minimal 20% baru appraise, 20% lagi appraise lagi. Nah, itu udah biarin aja teman-teman ya. Tunggu sampai dia kembali ke harga teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu aja. Ini juga waktunya sudah mulai 1 jam, teman-teman ya. Mohon maaf apabila harusnya saya juga nih 17 emiten, cuma tidak sanggup teman-teman ya karena ngobrolnya terlalu panjang. Nanti kita sambung lagi kalau saya punya waktu, teman-teman ya. Mudah-mudahan saya dikasih waktu, dikasih kesehatan, dan terima kasih atas semuanya. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Besok kita trading kembali. Mudah-mudahan market kita hijau. Oke, sekian terima kasih. Ciao.